Kami mohon kepada seluruh tamu undangan atau penonton untuk men-silentkan HP. Untuk men-silentkan HP agar tidak mengganggu konsentrasi peserta nantinya. Dewan juri yang kami hormati, untuk peserta nomor undian pertama, kita persilahkan Teater Sago dari Lok Semawe. Sinopsis. Naskah ini bercerita tentang sepasang suami istri yang kehidupannya serba kekurangan. Gaji yang didapat oleh sang suami, Suminta, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Di suatu waktu, Mini mulai berpikir ingin membantu kondisi ekonomi keluarganya yang kekurangan itu. Tanpa sepengetahuan suaminya, Mini melakukan hal yang dilarang oleh agama hanya karena ingin membantu keuangan keluarga. Tiba-tiba saja Haji Salim datang memberikan kabar bahwa istrinya, Suminta, Mini telah melakukan perbuatan yang dilarang agama kepada Suminta yang sebelumnya tidak berpikir buruk tentang istrinya, seketika marah dan merasa kecewa. Yang benar-benar membuat Suminta marah adalah ada andil Hamid dalam perbuatan tidak baik istrinya itu. Hamid memang sudah menyarankan Suminta untuk mengambil jalan pintas agar keuangan keluarganya terselamatkan, tetapi tidak. Suminta tidak mengira ternyata istrinya pun juga diajak untuk melewati jalan pintas yang tidak baik. Pertengkaran pun terjadi antara Mini dan Suminta. Haji Salim yang saat itu juga berada di antara pertengkaran Mini dan Suminta ikut campur dalam membuat panas suasana saat itu. Dengan berat hati, akhirnya pertengkaran itu diakhiri dengan perginya Suminta meninggalkan Mini. Susunan tim produksi, pimpinan produksi Arai, sekretaris produksi Kufra, bendahara produksi Mun, sutradara Firzani, asisten sutradara Arai, properti Poki, make up dan wardrobe Zloti dan sinkron, musik Burak, lampu Dek Bos, aktor Dolar, Panot, Kufra, sinkron Arai, Mun. Aku mau pergi bukan karena ada tamu. Dari tadi juga aku mau pergi. Aku pergi dulu ya, Bang. Aduh kalian, seperti baru kawin saja. Bagi kami 5 tahun kawin seperti baru 5 hari kawin.
kau sungguh beruntung beristrikan dia, Min. Tapi kulihat-lihat semakin hari wajahmu semakin lesu saja. Seakan-akan langit ini akan ambruk menimpa di atas kepalamu. Mit, bagaimana takkan lesu? Gajiku saja tidak cukup. Cobalah kau pikir, gaji buruh sekarang tidak sesuai apa yang kuterima. Kami hanya cuma bisa hidup 10 hari saja, dan 20 harinya lagi kami cuma bisa menghutang, mengadaikan. Kalau perlu, kami menjual barang-barang yang sudah ada, Mit. Kian lama, hutangku bukan makin sedikit. Mit, aku pikir-pikir, aku bekerja bukan untuk orang istriku lagi, tapi semata-mata aku bekerja untuk orang yang menagih hutang. Minta. Kan aku sudah berapa kali menganjurkan kau supaya kau berpikir secara real, berpikir secara dialektif. Dengan kau berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa keadaan ini benar ataupun salah. Kau pikir aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup? Tidak, itu tidak benar lantaran gajiku tidak cukup. Aku menggunakan kesempatan supaya bisa membangun rumah tangga yang kuat. Kalau bisa membangun rumah tangga yang kuat, pikiran pun jadi sehat, Mit. Tidak diganggu oleh kekurangan. Lantas, apa aku harus melakukan korupsi? Atau melakukan perbuatan curang? Minta. Aku tidak menganjurkan kau untuk korupsi, Minta. Aku menganjurkan kau supaya kau berpikir secara real, berpikir secara dialektif. Dengan kau berpikir demikian juga, kau tidak akan melihat bahwa kesalahan ini benar ataupun salah. Dan juga pikiran-pikiran jahat itu tidak menimbul di pikiranmu, mengerti kan? Tapi sudahlah. Sebenarnya kedatangan ke sini hanya ingin meminjam raket badminton. Mana ada, Mit? Mana? Sudah kujual untuk menutupi kekurangan. Sudah sampai ke sana. Bagaimana kalau nanti tinggal baju, kaos, sarung yang kau pakai sekarang? Minta. Kau jangan diam saja, Minta. Apa kau mau melulu perintah dari Tuhan? Mit, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kalau kau belum tahu apa yang harus mesti kau lakukan, mengapa tidak istrimu sendiri yang melakukan? Tahu dia mempunyai hak yang sama dengan kau. Tapi sudahlah. Kalau kau tidak mempunyai raket badminton, aku akan mencari di tempat lain. Nanti aku kembali lagi, Minta. Ya. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, masuk dulu. Istriku tidak ada. Nanti saja kau datang lagi. Kapan dia datang? Nanti siang dia sudah ada di rumah. Lama ya? Nah, sudahlah. Saya balik dulu. Ini. Siapa lagi? Ini. Ya. Oh, engkau Sum. Masuk dulu. Istriku tidak ada, Sum. Kemana? Katanya sih mau ke tempat kawan. Ada apa sih, Sum? Belum lama istrimu bilang istrimu ingin memiliki tasku ini. Tapi aku tidak berikan. Sekarang boleh saja sebab aku sudah ada penggantinya. Maksudmu istriku mau membelinya? Iya. Mana ada uang, Sum? Tidak usah dibayar sekarang. Habis bulan juga boleh. Sum, tas itu kan dibayar. Hutangku di toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Tas ini cuma Rp50.000 Minta. Masa buat istrimu saja kau masih pikir sulit? Sum, jangankan tas ini, Sum. Semua barang yang ada di toko ingin aku jadikan buat istriku. Tapi kau tahu gaji buruh cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang tidak kekurangan? Kalau hanya mengandalkan gaji, mana bisa suamiku membeli barang-barang seperti ini? Tapi lihat suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra? Penghasilan ekstra bagaimana? Suamiku kan mengurus uang pemulihan pegawai. Nah, dari situ suamiku mendapat persenan sebagai tanda terima kasih lantaran sudah diuruskan.
Iya, aku mengerti. Suamimu mengurus uang pemulihan. Kepada mereka yang menerima uang pemulihan, tentu mengatakan, asal bisa lekas diterima. Sebab ada ini dan ada itu. Dan orang-orang yang membutuhkan uang pemulihan itu, lalu akan menjanjikan mengasihkan persen. Padahal, mengasih persen itu tidak mesti. Toh, itu sudah tugas suamimu. Sum, kau tahu bahwa hal dalam ini suamimu melakukan korupsi. Itu bukan korupsi. Kalau kau seorang kondektor kereta api mengambil uang tanpa memberi karcis, itu baru korupsi. Iya, aku mengerti. Tapi bagaimanapun juga, aku masih menimbulkan pertanyaan, Sum. Apakah di dunia sekarang ini ketidakjujuran itu dimestikan? Ya, memastikan tidak ada. Tapi siapa yang bilang bahwa jujur itu makmur? Itu sih pendapatmu. Pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi kebenaran yang ada di dunia sekarang, ya sudah langsung. Tentang tas itu, kalau kau sudah ada pembicaraan sama istriku, lebih baik kau bicara lagi saja dengan dia. Kira-kira kapan dia datang? Nanti siang dia sudah ada di rumah. Baiklah, nanti aku kembali lagi. Minta. Ada apa, Pak Haji? Aku hampir tidak percaya, Minta. Demi Allah, aku hampir tidak percaya. Ada apa sih, Pak Haji? Istrimu. Kenapa istriku? Celaka. Bukan celaka, Minta. Tadi istrimu bilang mau kemana? Katanya sih ke tempat kawan, mau pinjam duit. Dan kau senang-senang tidur ya? Ada apa, Pak Haji? Minta. Tadi aku lihat istrimu itu diciumi sama laki-laki lain, Minta. Dia naik mobil, Minta. Dia naik mobil. Pak Haji, naik mobil apa salahnya? Ya naik mobil tidak salah, Minta. Aku pula mau naik mobil. Tapi apa yang kau katakan jika dalam mobil itu dia diciumi sama laki-laki lain, Minta? Aku sampai gemetar melihatnya, Minta. Lihat, Minta. Tanganku saja masih gemetar. Betul, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kau tidak percaya? Buat apa aku sembahyang tiap waktu kalau aku bicara berdusta, Minta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang sudah kufur itu? Coba kau tanyakan pada dia, Minta. Tentu tidak kamu jawab. Hamid? Hamid? Apa dia juga melihatnya? Bukan hanya melihat, Minta, tapi aku serta dalam mobil itu. Dia duduk di depan samping supir. Mana bisa jadi, Pak Haji? Dia saja baru dari sini. Apa katamu? Dia dari sini? Sejak kapan dia di sini? Sewaktu istrimu masih di rumah? Tepat pada waktu istriku mau pergi. Setelah istrimu pergi, dia pun pergi. Ya, dia pergi. Dia pergi karena tidak jadi pinjam raket. Nah, itu dia. Itu dasar manusia kufur. Tidak terfikir olehmu betapa bejatnya kawanmu itu, Minta. Minta, aku sudah lama tidak percaya pada dia. Coba kau lihat, Minta. Di mana-mana ia selalu mengejar orang yang percaya pada Tuhan. Katakanlah dia memahami semua ini, pahami semua itu. Tapi bagiku, Minta, orang yang tidak percaya pada Tuhan itu adalah orang yang murtad, orang yang bejat, bejat akhlak, bejat iman, bejat segala-galanya. Dan dengan kebejatannya itu ia gunakan sebagai modal untuk menjual istri orang. Sudah, Pak Haji. Kita jangan tergesa-gesa untuk menuduh. Apa yang menyebabkan jangan tergesa-gesa menuduh, Minta? Tapi ya baiklah. Baik. Kita jangan tergesa-gesa menuduh si Hamid. Kita belum tahu apa yang dia mainkan. Tapi Minta, kau tahu kan apa hukumannya jika istrimu itu berzina? Pak Haji, sudah. Jangan bahas ke sana pula. Kepala saya sudah sakit, Pak Haji. Loh, aneh. Aku datang ke sini bukan menunggu kau sakit, Minta. Aku datang ke sini hanya mengabarkan perbuatan dosa pada kau demi Allah. Bahwa aku tadi melihat istrimu itu diciumi sama laki-laki lain. Apakah itu tidak berdosa, Minta? Ibumu, nenekmu, jangankan diciumi sama laki-laki lain. Bertemu tangan saja sudah dianggap haram. Aku tahu, Minta. Aku tahu. Zaman sudah maju. Sekarang bukan dulu. Tapi agama tetap agama. Aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Jika kau menganggap istrimu itu tidak berdosa diciumi sama laki-laki lain, kau pun berdosa sama dengan istrimu, sama dengan Hamid, sama dengan penduduk-penduduk dunia lainnya. Sungguh aku tidak menyangka, Pak.
Pak Haji tahu betapa besar cinta Mini terhadap saya, Pak Haji. Kalau bukan Pak Haji yang meninggal kabar ini, mungkin sampai sekarang saya tidak akan percaya. Minta, memangnya kau mengira bahwa cinta itu bisa dijadikan sebuah pegangan? Kalau iman tidak ada, agama diajukan, Tuhan dibelakangi, apa arti cinta, Minta? Dan kau mengatakan kalau istrimu itu cinta pada kau, tapi tidak punya iman, agama pun diajukan, Tuhan pun dia belakangi, dan akhirnya ia berbuat kesalahan, bukan? Dan kau Minta, kau jangan sesekali mengatakan kalau kau cinta pada istri kau, dan karena kau cinta pada dia, kau tak berani menghukum dia. Atau kau kali di moyang laknat, karena kau membelakangi Tuhan. Atau kau kali di moyang mulia, lantaran menghadap pada Tuhan. Nanti aku kesini lagi Minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau kemana? Gak ada. Ini. Aku membawakan mie goreng untukmu. Oh iya, tadi tidak ada tamu ya bang? Tidak ada. Bukan kita, pada empok penjual sayur yang kemarin itu, udah aku lunaskan semuanya. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 400.000 bang, lumayan untuk beberapa hari ke depan. 400.000 rupiah. Sama dengan gajiku seminggu. Sedangkan kau hanya dapat beberapa jam saja. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Aku pinjam. Dari siapa? Itu dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Alangkah baik hati dia meminjamkan uang sebanyak itu. Ingin aku kenalan dengan dia. Baiklah, nanti lain hari kita akan bertamu ke rumahnya. Tapi mengapa mie ini tidak dimakan? Nanti dia dingin. Biarlah dia dingin. Aku tidak mengharapkan kau membawa sebungkus mie goreng. Yang kuharapkan, kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Ya, cerita yang terus terang. Yang tidak berputar-putar. Apa maksudmu? Kau tidak tahu? Atau kau pura-pura tidak tahu? Kenapa kau berputar-putar terus? Siapa yang berputar-putar sih, Bang? Didi, sebenarnya kau dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Kau lebih baik berterus terang saja, Min. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Kau sudah seperti seorang hakim saja, Bang. Yang nyatanya, dosamu sekarang tidak berterus terang. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Mengapa kau seolah-olah mencurigai sesuatu tentangku? Aku bukan mencurigai, Min. Aku mempunyai saksi. Saksi itu adalah orang tua yang patut dipercaya. Kau tahu Haji Salim? Tahu. Nah, itulah dia. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Sekarang, kau tinggal mengaku saja. Ya, apa yang mesti aku akui, Bang? Kau tidak mau mengaku juga. Ya, apa yang mesti aku akui? Kau mau mengaku juga. Ya, apa, Bang? Apa yang mesti aku akui? Kau tidak tahu. Kau tidak mau mengaku juga. Berkebohongan yang mobil bersama seorang laki-laki dan si Habib. Kau tidak mau mengaku juga, Mini. Kau pikir kau bisa menutupi dosa? Kau pikir kau bisa menutupi dosa dengan sebungkus mie goreng? Ini.
Dibawa ke hotel mana kau tadi? Dibawa ke hotel mana kau tadi? Jawab ini! Dibawa ke hotel mana kau tadi? Kau disewa! Kau disewa untuk boskan orang lain! Hei, ada apa ini? Istri kau sendiri mau kau siksa seperti orang biasa saja. Ini dah setannya! Nanti dulu, sabar dulu. Bicara dengan nafsu memang gampang. Kau setan! Kau yang bikin ulah! Iya, aku disebut setan. Boleh, disebut Tuhan juga boleh. Sebab setan dan Tuhan itu hanya dalam pikiran menyebutkannya. Sebenarnya aku bukan kebetulan datang ke sini. Tadi aku didatangi Haji Salim. Dia tadi datang padamu dan mengatakan apa yang dia lihat tentang istrimu. Aku tahu siapa dia minta. Aku tahu orang selemah kau sudah pasti kena hasutannya. Dia bukan menghasut. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat itu membuktikan bahwa kau lah penghasut penjual istri orang. Nanti dulu. Kau masih saja kena hasutan setua bangka itu. Kau masih saja kena hasutan setua bangka yang sudah berumur seperti itu. Cobalah kau pikir. Bukankah kau tadi ada berkeinginan ingin bisa istrimu sendiri, bukan? Atau mungkin selama ini kau menganggap istrimu ini apa? Berbuat zina, berbuat salah, sehingga sampai-sampai kau membuat gelap mata. Minta. Atau mungkin kau selama ini hidup serba kekurangan, serba kesusahan. Dari kau, aku tidak butuh bualan. Aku butuh minta keterangan. Iya, aku akan memberikan keterangan. Aku bukan seorang Haji Salim yang becus menghasut. Karena orang seperti itu hanya becus menghasut. Karena dia itu berpikiran sempit. Cobalah kau pikir. Patutkah istrimu kau hukum? Patutkah? Kalau kau ingin mencari siapa berdosa, kaulah sebenarnya berdosa, minta. Karena berdosa ingin bisa istrimu sendiri. Karena tabel punya hak sama dengan kau. Tapi tidak pesimis seperti kau, minta. Minta. Kapan kau akan mengubah cara berpikirmu? Kapan? Apa kau mau menunggu dulu perintah dari Tuhan? Tahu kau apa yang tersimpan dalam hatiku sekarang? Aku ingin membunuh kau karena kau telah menghina aku. Dalil-dalil setua bangka itu masih saja bersarang dalam otakmu ya. Membunuh orang itu memang gampang, minta. Sama seperti menuduh dosa kepada orang lain agar rumah tangga orang tidak jadi sumber pesimisme. Hah? Menolong orang? Kau pikir aku merasa ditolong dengan perbuatan sekeji itu? Kau pikir istrimu juga yang boleh diperdagangkan? Siapa yang sudah mendagangkan istrimu? Siapa? Kau kira istrimu ini apa? Benda yang mati. Kaulah benda yang mati, minta. Sehingga setua bangka itu kau terima dengan begitu saja. Aku lebih percaya kepadanya. Lebih percaya daripada kau. Terserahlah. Aku tidak minta kepercayaan dari kau. Aku tidak minta. Tapi kau mesti mengerti bahwa istrimu ini bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan. Itu dia minta. Aku tidak bisa terima. Kalau kau tidak bisa terima, terserahlah. Tapi begitu jelaslah bagi keberainan dengan istrimu. Kau ini adalah benda yang mati, minta. Terhadap benda yang mati aku tidak bisa bicara lagi. Mini, aku jadi bertanya, siapa di antara kita yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita mempunyai kebenaran yang salah bagi pihak lain. Aku tidak menyangka. Sungguh aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka sampai hati kau membenarkan sesuatu kebenaran yang tidak bisa aku benarkan. Bertahun-tahun kita dirikan rumah tangga. Bertahun-tahun kita pelihara. Kita pupuk dengan cinta, Mini. Tiba-tiba sekarang. Iya. Aku mengerti. Aku mengerti kenapa kau sampai hati melakukan ini semua. Kau melakukan ini karena kekurangan ongkos rumah tangga, bukan? Tapi tak terpikir olehmu. Tak terpikir olehmu bahwa kau sudah melumpuhkan aku, Mini. Hukum aku, Bang. Hukum aku sesuka hatimu. Tidak. Bukan kau yang mesti kuhukum. Tapi aku.
Aku mesti menghukum diriku sendiri. Ini. Kau tahu hukuman apa yang mesti kujatuhkan atas diriku? Aku sudah salah. Aku sudah salah karena aku tidak bisa membahagiakan seorang istri yang kucintai. Aku cinta padamu, Bang. Aku tidak mau melihatmu terus-terusan memikirkan kita berdua. Iya. Kau cinta padaku. Aku juga cinta padamu. Tapi selagi bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu karena dihina? Aku tidak bisa, Mini. Karena dari itu, aku akan menghapus diriku sendiri. Astagfirullahaladzim, Minta. Sampai jadi aku istighfar. Kau kira menghapuskan diri itu apa? Aku sudah lama mendengar dari luar tadi. Sebenarnya aku tidak mau masuk. Tapi aku tidak tahan mendengar gelegat ini serupa seolah-olah dunia mau kiamat saja. Setelah istrimu berdosa, kau pula membunuh diri. Kau kira bunuh diri itu tidak sama dosa dengan istrimu? Pak Haji, saya tidak tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Kau tidak tahu. Kau tak mau mengakuinya, Minta, bahwa istri kau itu berdosa. Kemana dibuangnya akhlakmu, Minta? Kemana? Pak Haji, alangkah gampangnya Pak Haji melemparkan tuduhan zina kepada saya. Lantas, kau mau mungkir. Kau tak akan mengakuinya, Mini, bahwa kau diciumi sama laki-laki lain dalam mobil, bukan? Itu sangkaan. Sangkaan? Jadi kau mau bukti? Baik, akan kubawa orang nanti kemari. Memang Pak Haji ini suami saya yang berhak mengatur dalam rumah tangga kami. Betul aku bukan suamimu, Mini. Tapi waktu kau kawin itu secara apa? Secara Islam, bukan? Itu artinya kau mengakui agama Islam. Tapi sekarang kau menginjak-injak larangan agamanya dengan melakukan perbuatan zina. Itu sebuah penghinaan, bukan? Sebuah penghinaan untuk orang-orang yang beragama Islam di luar sana. Apa Pak Haji pernah menyumbang saya dalam kekurangan ongkos rumah tangga? Kau mau mengatakan kalau kau berbuat kesalahan itu karena merasa kekurangan? Membenarkan paham si Hamid, orang kufur itu. Mini, istriku juga kesusahan. Tapi ia tidak beriman seperti kau. Minta, nanti aku kesini lagi. Assalamualaikum. Mengapa? Mengapa, Bang? Mengapa aku merasa dihina? Mengapa orang lain turut ikut campur untuk menghina aku? Memang sayang. Mini, sayang ada orang lain. Kebenaran yang berlain-lain. Aku sebagai suami itu tak berdaya melindungi kau. Aku sebagai suami sudah kau hina karena itu adanya orang lain. Pak, Jangan kau dekat, Mini. Tahu aku bagaimana pikiranku kalau aku membayangkan kau bersama itu dengan orang lain. Kau tahu? aku tahu, Bang. Aku tahu. Hukumlah aku sesuka hatimu. Jangan orang lain yang menghukum aku. Tidak, Mini. Aku tidak ada hak menghukum kau. Aku juga tidak ada hak berdiam diri bersamamu di rumah dengan aku. Katakanlah bahwa aku harus pergi sekarang juga. Sebab bagiku sudah terang. Aku sudah salah jalan. Bang, kau tahu
Mini, kau maafkan aku. Kau tetap kucintai, Bang. Ya, kau cinta padaku. Aku juga cinta padamu. Kau melakukan ini karena hakmu yang sama, bukan? Min, sekarang aku jadi menyesal. Kenapa kita ini bukan anjing? Waalaikumsalam. Oh, Mas Parjo, masuk dulu, Mas. Yang belum dibayar 5.000 lagi bukan? Betul, Neng. Saya bayar semuanya, tapi saya ambil lagi ya. Boleh? Tentu saja boleh. Masakan, Neng. Udah bayar utang, abang nggak kasih utang lagi. Sebentar ya. Ya, Neng. Ini, Bentar aja, Neng. ya, dan ini uangnya. Bentar ya, Neng. Ya. Ini, Neng. Terima kasih ya. Ya, Neng, sama-sama. Mini, Mini. Ya. Bagaimana dengan maksud kau ingin membeli tas Mini? Jadinya berapa yang akan kau jual? Murah, 50.000 saja. Tapi sayang Sum, aku tidak punya uang. Itu perkara gampang. Kau bisa bayar nanti habis bulan. Betul Sum, tapi aku tidak berani. Karena kami harus menghemat pengeluaran Sum. Apa yang mesti dihemat Mini? Kalau setiap menerima gaji, memang sudah kekurangan dengan keadaan sekarang. Bukan kita yang mesti menghemat, sebab emang sudah tidak ada lagi yang mesti dihemat. Lihat aku, bagiku di dunia sekarang mesti cakep dalam bermain sandiwara. Banyak hutang, ya tinggal banyak hutang. Kekurangan, ya tinggal kekurangan. Tetapi badan harus tetap biasa dengan perhiasan-perhiasan. Walaupun dengan cara memperbanyak hutang. Betul Sum, tapi tetap saja aku tidak berani. Kau tidak menyesal, apa boleh buat. Kalau milikku, akhir-akhirnya aku akan memilikinya juga. Sudahlah. Sungguh terlalu Mang Haji ini. Permasalahan sepele pun dipermasalahkan. Minta, lihatlah kelakuan Mang Haji. Maunya menghasut terus, sampai-sampai ia membawa orang lain ke sini. Kau yang menghasut. Kau memang kufur. Justru aku datang lagi ke sini hendak membuktikannya bahwa kaulah biang keladinya. Minta. Mang Haji. Inilah orang yang mencuri istrimu dalam mobil tadi. Mana istrimu? Mang Haji. Dari tadi saya sudah bilang Mang Haji, permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi. Minta, lihatlah, sudah selesai itu dah. Mengapa ditambah menghasut lagi? Dihasut? Dihasut? Apa maksudmu dihasut? Aku tidak sudi tahu. Aku tidak sudi ku berdosa seperti kau, Mit. Memangnya kau yang menginginkan supaya dunia ini lebih banyak lagi orang kufur. Tapi aku tidak. Pak Tua, enak saja kau membenarkan diri sendiri. Tadinya aku tidak marah, tapi kau telah membuatku marah. Apa ini? Ribu-ribu perkara kebo. Kalau lebih baik kembali saja nih. Tak usah kau pikirkan omong kosong setua bangka ini, Di. Tak usah. Hei Mit, datangku kemari hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalau aku tidak terikat pada apapun juga. Lantas untuk apa? Untuk apa kau datang ke sini, Di? Nah, Pak Tua itu menyuruhku untuk mengatakan semuanya. Dan aku ngomong kemari dengan cara baik-baik loh. Gimana Pak Tua? Kita lanjutkan.
Minta, mana istrimu? Tak perlu Pak Haji. Saya sendiri sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Apa perlunya ini kepada supaya kau pergi dari sini? Hah, Mit, di dunia ini nggak ada apa-apa. Cuma orang-orang goblok dan tolol kayak kalian cuma mau ribut-ribut terus. Bukan makan perempuan, tapi saudara sudah tidur dengan istri orang lain. Apa? Istri orang lain? Apa itu istri? Dan apa itu orang lain? Setahu saya Pak Haji, hanya ada satu orang jadi perempuan yang makanan saya. Tapi saudara sudah mengaku bukan bahwa perempuan tadi dibawa ke hotel. Apa yang terjadi di dalam hotel? Sudah. Tentu saja dia aku buat untuk memuaskan nafsuku. Aku jadi bertanya. Mau kau kawin dengan dia? Kawin. Ya, kau mesti kawin dengan dia. Ini tuntutan. Ya, tuntutan ya. Setiap orang bebas untuk menuntut, karena yang menuntut itu adalah kemauan. Dan kemauan adalah kemauan. Kau ingin membunuhku ya? Itulah manusia. Di otaknya hanya berpikir, mencari, lalu membunuh. Gak ada bedanya sama binatang. Pergi kau! Pergi! Tentu saja aku akan pergi, karena aku bukan binatang peliharaan seperti kau. Selamat tinggal kamu peliharaan. Nanti dulu, jangan pergi dulu. Karena persoalan ini belum selesai. Pak Haji, memangnya ada soal lagi untuk dibereskan? Kebo semua. Astagfirullahaladzim. Sampai selesai itu sifat manusia sekarang. Dan kau sudah mau yang pulang ke sini? Seperti kau ini hakim saja, Pak Tua. Mesti ku diamkan setiap persoalan yang menyurut mata. Alangkah belum kerja diriku seperti dirimu, Mi. Siapa yang melakukan perbuatan dosa, Pak Tua? Siapa? Kau atau orang lain? Coba kau pikir dulu. Yang salah itu bukan apa yang kau pikirkan, tapi setumpuk benda yang ada di pikiranmu. Itulah yang salah. Benakmu juga mengira perempuan tidak berhak menakar kesempatan. Dan juga benakmu menyangka bahwa ada Tuhan yang memerintahkan mesti begini dan mesti begitu terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Setelah mendagangkan istri orang lain, dan pula kamu harus dengan istrimu. Siapa yang menghasut, Pak Tua? Siapa? Kau atau orang lain? Kaulah yang menghasut, Pak Tua. Kaulah dengan otakmu yang beku. Kufu, sudah. Saya tidak lagi mendengar pendapat orang lain. Pendapat kalian berdua emang ada mengandung kebenaran. Tapi kalian tidak merasakan apa orang lain rasakan. Tidak kalian rasakan apa yang aku rasakan. Minta, kau mesti tahu, Minta. Sudah, Pak Haji. Saya tidak mau dengar lagi. Saya tidak tahu siapa sebenarnya di antara kalian itu disebut penghasut. Aku mohon pada kalian berdua. Aku mohon pada kalian sudah cukup mengacau pikiranku. Betul, Minta. Kau tak akan membutuhkanku lagi. Kalau begitu, aku akan pergi. Assalamualaikum. Woi Kufur, semena-mena kau berdiri di situ. Mau menghasut Minta lagi? Aku tahu betapa besar cintamu padaku. Aku juga tahu betapa besar cintamu padaku. Baik kau maupun aku, kita akan merasa bercerai. Kita sudah melakukan perbuatan indah untuk dijadikan kenangan. Baik kau maupun aku, kita tidak akan mungkin bisa melupakan masa lalu kita. Karena masa lalu kita adalah kekuatan batin kita berdua.
tahu artinya kenangan. Kita gelap pada hari ini. Kita menjadi kehilangan kemerdekaan. Kita terombang-ambing. Kita terombang-ambing dengan keadaan ini. Aku pikir aku lebih mudah untuk hidup dengan mata terbuka daripada untuk menjadikan kenangan selalu menimpa terhadap diriku. Mengerti kau? Aku mengerti, Bang. Aku mengerti. Banyak sekali orang yang aku katakan. Tapi aku tidak bisa harus mengatakannya seperti apa. Mini, sudikah kau menolong aku? Menolong untuk memasukkan pakaianku ke dalam tas, lalu kau bawa ke sini. Kau mau kemana? Jangan bimbang, Mini. Nanti aku terangkan. Dengan tas ini, aku akan pergi meninggalkan kau. Mulai sekarang, kepunyaan kita adalah kepunyaan masing-masing. Kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kepunyaanku adalah kepunyaanku. Aku harap berbahagialah kau bersama itu dengan orang lain. Tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain kau. Sangka aku sudah begitu mudah mencintai wanita yang telah aku berikan cintaku padamu. Tidak, Mini. Sekarang, aku akan pergi. Kita akan remuk, lebih remuk dari tadi. Selamat tinggal, kekasih. Aku akan pergi. Ini adalah pilihanku. Oke, kita beri sambutan yang sangat luar biasa untuk teater Sago. Sayang ada orang lain. Untuk semua tim teater Sago, aktor, sutradara, dimohon untuk ke stage.
Oke, kita beri apresiasi.